Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Jumpa lagi. Kali ini kita lagi ada di Kali Gabus, teman-teman. Nah, ini penampakan setelah dibersihkan dari bangunan-bangunan liar yang ada di Kali Gabus ini, teman-teman ya. Nah, ini mantap sekali ya untuk teman-teman semuanya. Untuk Kali Gabusnya sekarang sudah rapi ya, teman-teman ya. Sudah rapi sekali. Nah, jadi nggak hanya di belantara sungai saja yang ada bangunan liar, tetapi kemarin di sini itu teman-teman ya sampai menjorok ke sungai, ke tengah sungainya. Jadi ini kan sungai lebarnya ini kurang lebih malah 10 meteran ya teman-teman ya, ada nih di posisi ini. Nah, ini kemarin tinggal cuma semeter 2 meter saja. Jadi memang untuk sungainya sendiri memang sudah termakan oleh bangunan-bangunan dan beton-beton liar tadi. Nah, saya tidak tahu kepemimpinan pemerintahan sebelumnya itu fokusnya di mana dan dia melihat dari sudut pandang mana. Kalau di pemerintahan sekarang dia memulai dari masalah permasalahan yang ada di bawah, teman-teman ya. Entah itu dari banjir, terus untuk penanganannya pun diberikan solusi yang shortcut ya, jadi yang instan. Contoh, ketika di bawah banjir maka dicari dulu penyebab banjirnya. Waktu kemarin yang di puncak sempat ada penertiban yang besar-besaran, teman-teman ya. Ada tempat pariwisata yang begitu besar dan megah ya, tapi diratakan dengan alat berat. Nah, inilah sistem keberanian kepemimpinan yang sekarang. Nah, ini saya yakin akan terus berlanjut ya untuk pembersihan di sungai-sungai yang ada di Jawa Barat. Di Jawa Barat juga mempunyai tagline baru, yakni Jabar Istimewa. Nah, ini mungkin mulai dari sungai dulu. Nah, kenapa saya melihat kok dia mulainya atau Bapak KDM ini mulai dari Gabus. Nah, teman-teman tahu kan daerah Gabus seperti apa? Jadi mungkin filosofinya ketika yang gabus saja bisa kok ya dia berdamai dengan masyarakat, terus mau di ditertibkan ya. Saya kira jika gabus saja yang terkenal, teman-teman paham lah, bisa ya kondusif ya, malah disupport oleh masyarakat, bahkan tempat lain pun tidak akan jadi masalah. Nah, ini yang dilakukan oleh KDM. KDM itu dia gampang banget ya teman-teman ya, jika ada merasa warganya yang membutuhkan dia langsung membantu. Jika ada warganya ya meskipun melanggar membuat bangunan tanpa izin di tanah negara dan beliau ingin bersih lalu warganya mengalami ada kerugian ya karena sebelumnya pernah mengeluarkan biaya untuk pembangunan, beliau juga rela menggantinya nggak hanya asal mengganti tapi mengganti dengan ada tambahan atau kelebihan. Nah, inilah yang dilakukan beliau yang tidak bisa dilakukan oleh pemimpin yang lain. Teman-teman bisa lihat sendiri, kali yang tadinya tidak terlihat sedimennya dangkal ya karena ada endapan-endapan lumpur, terus ada pohon besar yang tumbuh di sungai, di area sungai, terus ada yang terjatuh ke sungai dan menutup aliran air, terus ada bangunan-bangunan liar ya. Mungkin bangunan liar ini juga tidak serta-merta berdiri begitu saja, tetapi juga ada yang sudah teman-teman dengar mungkin di sebagian, jika belum dengar, ini juga ada bisnis penggarapan. Jadi siapa yang mau menempatin lahan dengan ukuran segini, dia mampu bayar 1 juta atau tidak, itu juga sudah dijual belikan. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, di videonya Kang Deddy sudah lengkap banget di sana, teman-teman. Kita juga kemarin melihat bahwa ternyata ada transaksi juga dijual beli oleh warga setempat ya. Nah, ini sangat disayangkan sekali, tanah berupa kali tapi dijual belikan dengan per meternya 1 juta. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi sekarang ini tinggal puing-puing saja di pinggir jalan yang mudah-mudahan nanti cepat ya untuk pengangkutannya juga cepat, seperti
kecepatan dalam merobohkan bangunan-bangunan liar itu sendiri. Nah, untuk di Jawa Barat kan banyak banget sungai ya teman-teman. Ada sungai besar seperti Citarum yang sangat kotor sekali, yang mungkin nanti atau kapan bisa menjadi sungai yang jernih atau menjadi tempat wisata yang kita tidak akan pernah tahu ke depannya, karena kepemimpinan Pak KDM wah luar biasa sekali. Nah itu ya untuk teman-teman info tentang Kali Gabus ini dimulai dengan Kali Gabus yang kalinya ternyata lebar ya, bersih ya. Ini untuk alat-alat beratnya juga terus bekerja ya teman-teman ya. Untuk alat beratnya terus bekerja, menggali, mengumpulkan puing-puing, meratakan bangunan yang ada di belantaran atau pinggiran Kali Gabus ini atau anak kali atau anak sungai Bekasi. Nah ini kemarin itu sempat waktu hujan deras itu sempat banjir teman-teman, karena alirannya itu satu tidak lancar, sungainya sempit ya, dangkal ya, banyak-banyak bangunan liar atau beton-beton yang ada di sungai ya, bukan hanya di pinggiran sungai tapi di sungainya, bikin pondasi di sungai ya, seperti itu ya teman-teman yang di atas. Jadi di atasnya itu dibikin panggung dan di bawahnya itu sungai. Nah ini yang tidak diperkenankan, padahal ini aliran ini ada di tengah pemukiman yang mana banyak perumahan atau banyak perkampungan yang ada di kanan kirinya. Jadi jika aliran air ini terganggu, maka yang akan menjadi korban ya orang-orang yang ada di sekeliling kali itu sendiri sebenarnya. Nah untuk itu yang pertama kali ya aliran sungainya dibikin luas dulu seperti ini, teman-teman lihat sendiri. Sekarang sudah luas banget ya untuk sungainya, jadi luar biasa sekali untuk penanganannya. Ini juga sangat gercep teman-teman ya, sangat gercep sekali. Dan untuk KDM sendiri itu sebenarnya menyerahkan ke warga. Kalau warganya mau diurus ya harus ngikutin KDM. Kalau warganya nggak mau diurus, contoh rumahnya nggak mau dirobohkan, digeser yang ada di belantaran sungai, maka KDM pun bilang kalau nggak nurut, nggak mau ditertibkan, kalau banjir jangan nyalain saya. Ya benar juga sih ya. Jadi nanti kalau terjadi banjir jangan pernah menyalahkan KDM jika tidak mau dirapikan atau diurus ya, intinya seperti itu. Dan banyak banget terobosan yang dilakukan oleh KDM, salah satunya pembersihan sungai, terus ada pajak kendaraan yang nanti mungkin kita bahas juga teman-teman tentang penghapusan pajak kendaraan selamanya ya. Jadi syaratnya teman-teman cukup bayar bulan sekarang ya, bulan besok atau sampai Juni kalau nggak salah. Nanti pajak kendaraan sebelumnya itu terhapus semua ya, otomatis lunasnya. KDM juga membuat terobosan, dia itu kalau bayar pajak tidak dibikin ribet ya. Dia itu pengennya bayar ya bayar aja, tidak ada administrasi yang belibet. Itu ya teman-teman ya. Cukup sampai di sini. Terima kasih.